Raffi diminta ibu untuk menyiram tanaman setiap pagi selama ibu pergi keluar kota. Awalnya Raffi semangat, tapi hari keempat ia malah asik main game. Tanaman pun mulai layu. Apa yang akan Raffi lakukan saat menyadari akibat dari kelalaiannya? Ketika Raffi melihat tanaman yang layu, rasa khawatirnya mulai muncul. Ia berlari keluar dengan cepat, membawa ember untuk menyiram tanaman kembali. Dengan penuh semangat, Raffi mulai menyiram tanaman yang kekurangan air. Tak lama kemudian, tanaman pun kembali segar dan Raffi merasa bangga dengan usahanya. Ketika ibunya pulang, Raffi menceritakan apa yang terjadi pada tanaman. Ibu tersenyum dan memberi semangat agar Raffi terus merawat tanaman dengan baik. Raffi kemudian membuat jadwal harian untuk mengingatkan dirinya menyiram tanaman setiap pagi. Setiap hari, Raffi menyiram tanaman dengan senyum lebar di wajahnya. Raffi mengundang teman-temannya untuk membantunya merawat tanaman. Kini, taman yang berwarna-warni itu dipenuhi anak-anak yang ceria menyiram dan bermain dengan tanaman. Raffi lupa belajar untuk ulangan matematika dan berniat mencontek dari temannya. Namun, saat melihat temannya kesulitan juga, Raffi sadar bahwa ini bukan sikap yang bertanggung jawab. Raffi memutuskan untuk membantu temannya dengan pelajaran matematika. Mereka bekerja sama dan saling tersenyum belajar bersama dengan semangat. Setelah berhasil menyelesaikan soal-soal dengan baik, Raffi dan temannya saling memberi semangat. Mereka keluar dari kelas dengan senyuman, siap menghadapi hari yang cerah. Raffi merasa bangga dengan keputusannya untuk belajar keras. Mereka merayakan keberhasilan mereka dengan piknik kecil di taman. Di bawah pohon besar, Raffi berbagi camilan dengan temannya. Mereka tertawa dan bermain bersama, menikmati waktu yang menyenangkan. Sambil duduk di rumput, Raffi dan temannya mendiskusikan rencana masa depan mereka. Sebuah pelangi yang berwarna-warni muncul di langit saat mereka berbicara. Raffi dan temannya berjanji untuk belajar bersama lebih sering. Sebuah buku catatan penuh dengan soal matematika dan gambar berwarna-warni terletak di samping mereka. Ayah dan ibu harus pergi sebentar dan meminta Raffi menjaga adiknya yang masih TK. Raffi awalnya semangat, tapi saat asyik menonton TV, adiknya keluar rumah sendirian. Raffi panik dan mulai mencari apa yang terjadi selanjutnya. Akhirnya Raffi menemukan adiknya yang sedang bermain di taman. Raffi merasa sangat lega dan merangkul adiknya dengan bahagia. Mereka berdua kembali ke rumah dan menikmati waktu bersama. Sebelum tidur, Raffi membacakan cerita untuk adiknya dengan penuh kasih. Akhirnya mereka berdua tertidur dengan nyenyak bermimpi indah. Di dalam mimpi mereka, Raffi dan adiknya bermain di negeri ajaib. Mereka terbang tinggi di langit, merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Di taman ajaib itu, mereka bertemu dengan banyak hewan lucu dan ramah. Raffi dan adiknya bermain kejar-kejaran dengan hewan-hewan di taman. Mereka menikmati piknik bersama sambil bercerita dan tertawa gembira. Saat matahari terbenam, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman hewan mereka. Mereka terbang kembali ke rumah, masih merasakan keajaiban petualangan mereka. Dalam tugas kelompok, Raffi bertugas membuat poster, tapi ia lupa dan malah bermain seharian. Saat hari presentasi tiba, kelompoknya kesulitan. Raffi merasa sangat menyesal dan ingin memperbaiki kesalahannya. Ia pun mulai bekerja keras untuk membuat poster yang cantik. Ketika Raffi selesai, ia dengan percaya diri mempersembahkan poster itu kepada teman-temannya. Mereka semua sangat senang dan berterima kasih kepada Raffi. Raffi dan teman-temannya merayakan keberhasilan mereka bersama. Kini mereka tahu bahwa kerjasama adalah kunci untuk sukses. Setelah presentasi, mereka menikmati waktu bersama di piknik dan tertawa bahagia. Raffi belajar bahwa bersenang-senang bisa dilakukan setelah bertanggung jawab. Mereka duduk melingkar, berbagi cerita lucu dan tawa. Raffi tahu bahwa persahabatan adalah hal terpenting dalam hidup. Raffi memberikan pelukan besar kepada masing-masing temannya sebagai ungkapan terima kasih. Mereka semua berjanji untuk selalu saling mendukung di masa depan. Untuk merayakan persahabatan mereka, Raffi dan teman-temannya menanam pohon kecil. Mereka berharap persahabatan mereka tumbuh seperti pohon itu. Raffi mulai dikenal sebagai anak yang bertanggung jawab. Teman-temannya banyak yang mencontoh sikapnya. Tapi Raffi jadi merasa sombong dan menegur temannya dengan cara kasar. Apakah itu sikap yang benar? Bagaimana sebaiknya Raffi bersikap? Raffi merasa bingung dan sedih. Dia mulai berpikir tentang bagaimana perasaannya dan apa yang seharusnya dia lakukan. Akhirnya Raffi memutuskan untuk minta maaf kepada teman-temannya dan berjanji untuk lebih ramah. Semua teman Raffi pun merasa senang dan mengampuninya. Sekarang Raffi dan teman-temannya bermain bersama dengan ceria. Mereka belajar bahwa bersikap baik jauh lebih penting daripada merasa sombong.
Raffi mulai membantu teman-temannya dan menunjukkan betapa pentingnya saling mendukung. Mereka semua menjadi lebih dekat dan bahagia. Sekarang Raffi dikenal bukan hanya sebagai anak yang bertanggung jawab, tetapi juga teman yang baik. Mereka semua merayakan persahabatan mereka yang penuh warna. Raffi dan teman-temannya menanam pohon kecil untuk melambangkan pertumbuhan persahabatan mereka. Mereka belajar bahwa bersama-sama mereka bisa melakukan hal yang hebat.